Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing bagaimana caranya membuat aplikasi Android menggunakan app builder bernama Kodular. Nah, di sini kita akan buat aplikasi dengan proses CRUD ya, create, read, update, dan delete dengan studi kasus yaitu biodata diri. Nah, di sini saya buat tutorialnya untuk memenuhi tugas UAS pemrograman mobile dasar. Nah, langsung saja di sini kita buka website resminya Kodular yaitu kodular.io. Nah, di sini kita bisa klik Create Apps pada pojok kanan atas, atau yang di sini. Nah, jika nanti teman-teman diarahkan ke halaman form register atau login, silahkan teman-teman untuk register atau login terlebih dahulu. Nah, setelah itu, teman-teman akan diarahkan ke halaman dashboard creator-nya, yaitu creator.kodular.io. Nah, di sini kita bisa langsung buat project baru dengan cara mengklik Create Project. Nah, di sini kita bisa buat nama project-nya. Saya akan coba buat namanya biodata diri seperti ini. Oke, kita klik next. Di sini kita bisa lihat bahwa nama project itu harus berupa with a letter and can contain only letters ya. Berarti di sini harus berupa huruf, angka dan juga underscore. Kita tidak bisa memberikan spasi. Oke, kita klik next. Nah, pada konfigurasi awalnya ini kita akan biarkan default aja. Kita bisa langsung klik finish. Nah, di sini project-nya akan dibuat terlebih dahulu. Jika sudah, teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini, yang mana dengan Kodular ini kita bisa membuat aplikasi hanya dengan drag and drop komponen. Apakah kita ingin masukkan button, text box, atau yang lainnya. Nah, langsung saja di sini sesuai dengan studi kasus kita sebelumnya, di mana kita membutuhkan beberapa inputan, yaitu untuk nick, nama, alamat, dan tempat tanggal lahir. Ini kita akan input menggunakan text box biasa, dan untuk nick hanya bisa input data angka. Nah, untuk agama, status, dan golongan darah, di sini kita menggunakan option, ya, option pilihan, yang mana pada Kodular kita bisa menggunakan yang namanya spinner. Oke, langsung saja. Pertama di sini saya ingin ubah nama screen-nya ini. Saya ingin ubah di sini ya, di title kita klik screen 1. Saya ubah menjadi biodata diri. Oke, kemudian option menu ini saya hilangkan aja. Nah, di sini saya langsung masukkan ya beberapa inputan yang kita butuhkan. Kita langsung drag yang text box. Nah, perlu diperhatikan di sini kita pilih menu user interface ya, kemudian kita pilih text box. Kita drag and drop ke sini. Ya, jadi klik tahan, kita drag baru drop ke sini. Nah, untuk lebar text box-nya ini saya akan buat dia serupa dengan screen HP-nya. Sini kita bisa pilih width-nya itu fill parent. Nah, jadi dia ngikut pada parent-nya, itu HP-nya ini. Oke, kemudian di sini saya berikan hint, yang mana hint ini semacam placeholder ya. Di inputan ini data apa yang kita masukkan seperti itu. Di sini saya inputkan nick aja, biar user tahu bahwa di sini kita bisa menginputkan nick. Nah, kita tahu tadi bahwa nick hanya bisa menampung angka. Nah, di sini pada input type, kita ubah dari normal menjadi number. Oke, jika sudah, di sini kita bisa rename ya, kita bisa sesuaikan sini text box underscore NIK. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan coba duplikat menjadi 4 bagian yang kita tambah 3 lagi untuk nama, alamat, dan tempat tanggal lahir. Nah, di sini kita bisa duplikat ya, bisa klik kanan pada ini text box-nya, kita duplikat. Ini yang copy saya rename lagi menjadi nama. Kita rename. Nah, jangan lupa di sini kita ubah dia untuk nama itu normal aja. Ya, dia bukan hanya number. Kemudian hint-nya saya ubah menjadi nama lengkap. Nah, di sini kita akan duplikasi 2 lagi ya untuk alamat dan juga tempat tanggal lahir. Oke, di sini saya sudah coba tambahkan ya beberapa input ya, saya sudah duplikat, kemudian hint-nya saya ubah dan di sini saya rename. Nah, kemudian kita butuh 3 inputan lagi, yaitu agama, status, dan golongan darah. Nah, di sini sebelumnya saya coba tambahkan label, ya, biar penanda juga di sini. Nah, label yang satu ini saya ubah jadi lb underscore nick. Kita ubah teksnya menjadi nick. Nah, seperti ini. Saya buat font-nya bold, kemudian saya coba duplikat.
Sorry, kita klik kanan, duplicate, kita pindahkan ke bawah, kita ubah ya menjadi nama lengkap. Sini saya ubah jadi lb_name atau nama. Nah, rename. Nah, kemudian silahkan duplicate 2 lagi ya, kemudian sesuaikan. Oke, di sini sudah saya duplicate ya untuk label alamat dan tempat tanggal lahir. Selanjutnya di sini saya coba tambahkan lagi yang tempat tanggal lahir, saya coba duplicate. Saya buat di bawahnya. Di sini saya coba ubah jadi lb_, di sini kita butuh agama. Agama. Kemudian teksnya saya ubah jadi agama. Nah, di sini karena agama kita menggunakan option, kita bisa gunakan di sini spinner. Nah, sini kita drop di bawah label agama. Nah, untuk width-nya kita sesuaikan jadi fill parent ya agar full. Nah, di sini untuk itemnya, kita bisa lihat contohnya bahwa di sini kita bisa pisahkan menggunakan tanda koma. Nah, sesuai dengan data yang dipinta, di sini kita bisa inputkan. Saya bisa copy aja. Sampai yang Konghucu dan lain-lain saya abaikan. Nah, di sini kita paste ya. Bisa diisi seperti ini, Islam, spasi Katolik, dan seterusnya. Nah, jika sudah, di sini saya coba rename dulu. spin_agama. Nah, untuk penamaannya ini sebenarnya bebas ya. Ini saya rename supaya mudah aja nanti ketika blok codingnya. Oke, selanjutnya di sini ada 2 lagi yaitu status dan golongan darah. Oke, di sini saya akan coba skip, silahkan duplicate agama ini menjadi 2 lagi yaitu status dan golongan darah. Oke, di sini saya sudah duplicate untuk status dan golongan darah. Kemudian untuk elemen stringnya sendiri sini sudah sesuai. Untuk status juga sudah belum kawin, kawin cerai. Kemudian untuk golongan darah di sini belum saya ubah. Di sini kita bisa inputkan ini A, B, O, dan AB. Oke, sudah seperti ini. Nah, jika sudah, selanjutnya di sini kita membutuhkan sebuah button ya. Kita membutuhkan sebuah button untuk menambahkan dia nanti ke dalam list. Nah, sebelumnya di sini, nah kemungkinan kan di sini kita membutuhkan scrolling ya. Jika inputan dan juga datanya nanti banyak, pasti kan kita butuh untuk scroll ke bawah dan ke atas. Nah, sebelumnya di sini saya lupa, kita bungkus terlebih dahulu. Kita masuk ke layout, kemudian general. Sini kita pilih vertical scroll arrangement. Supaya nanti kita bisa melakukan scrolling secara vertikal. Seperti ini. Nah, untuk lebar dan tingginya sendiri saya buat height-nya fill parent dan juga width-nya fill parent. Nah, di sini kita akan masukkan satu-satu, kita drag seperti ini. Begitu juga untuk inputan yang lainnya. Oke, jika sudah di drag masuk ke dalam vertical scroll arrangement ini, nah selanjutnya sini kita akan coba tambahkan button. Kita pergi ke user interface. Ya, di sini kita cari button yang ini. Kita drag. Yang pertama sini kita buat width-nya fill parent. Kemudian untuk background-nya saya coba ubah menjadi blue. Nah, untuk teksnya sendiri saya lebih suka light blue. Oke. Kemudian di sini kita coba ubah teksnya menjadi tambah. Oke. Kita sudah tambahkan seperti ini. Saya coba rename dulu ya. btn add. Nah, kemudian di sini saya akan tambahkan 3 button lagi. Kita bisa duplicate. Nah, di sini saya rename btn update. Di sini teksnya kita ubah menjadi update. Kemudian untuk warnanya kita coba bedakan. Saya ambil yang green biasa saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita duplikat lagi. Di sini saya coba tambahkan. Nah, di sini saya rename dulu. Saya rename jadi btn_delete. Warnanya kita ubah menjadi merah. Kemudian di sini teksnya saya buat menjadi hapus. Nah, di sini saya coba buat satu lagi ya. Kita duplikat satu lagi. Nah, ini delete copy. Saya rename jadi btn_cancel. Untuk warnanya saya buat dark gray. Dan teksnya ini saya buat jadi button.
Nah, seperti ini. Oke, saya akan jelaskan sedikit apa gunanya keempat button ini. Nah, untuk button tambah sendiri, ini akan kita tampilkan pertama kali. Dan update, hapus, serta tombol batal ini, kita akan hidden terlebih dahulu, kita akan sembunyikan. Nah, ketika user sudah menambahkan data, tentunya di sini nanti kita butuh satu di sini, pergi ke layout list, ya. Kita butuh satu yang namanya list view. Kita taruh di bawah tombol batal. Nah, list view ini, sebentar, biar aja ya ini sepertinya bug dari kodularnya. Nah, di list view ini saya coba masukkan ke dalam scroll view, arrangement. Sebentar. Saya coba rapikan dulu, yang lain saya coba hidden ya. Saya coba hidden, biar tombol yang lainnya nampak, biar saya bisa pindahkan dia ke atas. Maksudnya ke bawah. Nah, ini list view-nya tadi ya, list view, kita pindah ke bawah batal. Nah, seperti ini. Kemudian scroll fading, oke, biarkan. Show scroll bar-nya saya nonaktifkan aja. Ini saya rename dulu. List view ya, atau LV, kemudian saya berikan nama biodata. Tadi yang kita hidden, yaitu label status, kita munculkan lagi. Kemudian untuk spin status, saya munculkan lagi. Golongan darah, label dan spin-nya juga kita munculkan lagi. Nah, di sini saya coba perbesar ya, pakai, sebentar, kita cari. Nah, yang screen yang nggak besar. Seperti ini, ya biar kelihatan. Nah, list view-nya ini saya coba ubah width-nya ini menjadi fill parent. Ya. Untuk hack-nya mungkin saya coba buat manual 500 misalnya. Atau kita buat aja automatic seperti ini. Nah, di sini saya jelaskan kembali bahwa untuk tombol tambah ini akan muncul pertama kali. Ketika kita klik tambah, maka datanya ini masuk ke list. Nah, ketika kita mengklik salah satu item list, kita akan masukkan data-datanya ke inputnya ini. Jadi inputnya tidak kosong lagi. Nah, ketika user itu mengklik salah satu listnya tadi, kemudian inputnya sudah berisi data, kita akan sembunyikan tombol tambah dan kita munculkan ketiga tombol ini, update, hapus, dan delete. Batal maksudnya. Nah, ketika user mengklik batal, maka proses editnya batal. Nah, kita kosongkan lagi, kita hidden 3 tombol ini, kita munculkan tambah. Ketika user mengklik update, kita akan mengupdate datanya, kemudian kita kembalikan tombolnya yang 3 ini menjadi hilang, dan muncul lagi tombol tambah. Begitu juga dengan hapus. Oke, langsung saja di sini saya coba perbesar aja dulu untuk hack si list view-nya, mungkin saya buat 300 saja. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung masuk ke bloknya ya. Jadi blok ini sama halnya seperti kita coding ya, membuat logiknya. Nah, langsung saja di sini yang pertama saya akan buat sebuah variabel. Nah, di sini saya buat variabel. Yang pertama di sini saya buat nama variabelnya biodata. Nah, dia itu berupa list. Nah, di sini saya buat dia create empty list. Nah, kemudian di sini saya coba buat lagi beberapa data atau kita bisa duplicate ya. Ini kita klik kanan ya, kita duplicate. Kemudian di sini saya ubah namanya misalnya di sini NIK. Saya duplicate lagi, kemudian di sini saya ubah jadi nama. Nah, untuk apa kita buat banyak global list seperti ini? Ya. Nah, sebenarnya nanti data-data NIK, nama, kemudian alamat dan lainnya itu kita simpan ke list yang biodata ini. Kita gunakan untuk menampilkan di list view. Nah, sedangkan untuk NIK, nama, dan lain-lainnya ini nanti kita gunakan untuk mengambil masing-masing datanya dan kita tampilkan di inputannya ini. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa tambahkan lagi beberapa global variable list-nya sesuai dengan data di inputan kita. Oke, di sini saya sudah membuat beberapa global variable berupa list ya untuk biodata, kemudian data-data yang kita butuhkan tadi, nick, nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini kita akan coba handle ya. Ketika user mengklik tombol tambah ini, nah sebelumnya di awal kita ini coba sembunyikan. Untuk update kita sembunyikan, hapus kita sembunyikan, dan batal kita coba sembunyikan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian ketika user mengklik tombol tambah, kita bisa pergi ke sidebar sebelah kiri ini, di bagian blocks, kita cari btn add, ya, btn_add, kita klik.
Kemudian kita cari action untuk klik. Nah ini, kita bisa drag seperti ini. Nah jadi ketika button tambahnya diklik, apa yang ingin kita lakukan? Kita akan menambahkan data-data yang kita inputkan ini ke dalam global list yang sudah kita buat. Oke. Nah di sini ya kita bisa tambahkan. Nah kita bisa menggunakan di sini pergi ke list ya, block list. Kita cari add items to list. Nah di sini kita bisa drag, kita klik. Yang pertama kita akan masukkan ke list biodata. Di sini kita pergi ke variables, kita pergi ke sini pada bagian get ya. Get ini kita pilih global biodata. Nah, di sini item apa saja yang ingin kita tambahkan. Nah, di sini kita akan menggabungkan antara nick, nama, alamat, tempat tanggal lahir, agama, dan lain sebagainya. Di sini kita akan gabungkan menggunakan join. Nah, di sini kita pilih bagian teks. Kita scroll, kita cari pada bagian, nah ini join ya. Kita klik join. Nah, di sini untuk formatnya sendiri, ya saya coba contohkan. Nah, jadi nanti saya ingin buat formatnya yaitu nick, misalnya 12345, kemudian kita pisahkan dengan spasi baru simbol pipe, spasi namanya misalnya sini Budi, spasi pipe lagi, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan join seperti itu. Caranya yang pertama kita tangkap tadi nick-nya, kita tangkap dari text box ya, tempat kita ngetiknya tadi ini. Kita klik text box underscore nick, kita scroll ke bawah, kita cari yang dot text. Nah, ini kita ambil teksnya. Kemudian kita gabung tadi menggunakan spasi baru simbol pipe. Kita pergi ke teks, kita ambil ini string kosong ya. Kemudian kita ketikkan spasi simbol pipe spasi. Oke. Nah, kemudian di sini kan kurang nih. Nah, kita bisa klik tanda gerigi ini ya, pengaturan ini. Nah, kita tambahkan beberapa. Nah, misalnya di sini saya coba tambahkan aja banyak ya. Nanti bisa kita hapus jika berlebih. Kalau kurang kita bisa tambah lagi. Nah, oke, saya tambah seperti itu aja dulu. Nah, di sini kita bisa duplikat. Yang ini saya klik kanan duplikat. Saya masukkan ke sini. Kemudian ini kita masukkan nama. Yang pipe ini saya duplikat lagi, saya masukkan ke sini. Kemudian di sini untuk alamat dan juga tempat tanggal lahir. Nah, jika sudah kita buat seperti ini, nah untuk yang lain itu kan dia bukan text box ya, tapi spin. Nah, kita bisa scroll, kita pilih spin agama terlebih dahulu. Di sini kita klik, kemudian kita cari di sini spin agama selection. Nah, selection ini dia mengambil teks yang kita pilih. Jika Islam dia akan berisi string Islam, kalau Kristen atau Katolik dia berisi string Katolik. Kemudian di sini saya duplikat pipe-nya, kita masukkan seperti ini. Kemudian saya duplikat lagi, kita pilih untuk status ya. Kita tambahkan lagi, mungkin 2 lagi. Nah, jika sudah, oke. Oh, dia ditambah jadi sini ya. Oke, sorry. Di sini saya coba rapikan dulu. Oke, kita rapikan dulu sesuai dengan susunannya. Nah, jika sudah di sini kita duplikat lagi yang pipe. Kemudian di sini saya duplikat, kita masukkan spin golongan darah. Nah, kita kan sudah menambahkan ke list biodata. Selanjutnya kita coba tambahkan ke global list yang lainnya, ya untuk memudahkan kita dalam pemrosesan edit. Kemudian di sini saya coba tambahkan tadi list, kita cari add items to list. Nah, di sini saya duplikat aja get ini, kita masukkan sini, kita pilih yang NIK. Nah, nilainya kita ambil dari ini, NIK text. Ini saya duplikat, saya masukkan ke sini. Nah, untuk yang lain ya, kita bisa duplikat aja langsung seperti ini. Ini kita sesuaikan ke nama, ini nama, seperti ini. Nah, kita bisa duplikat dari sini, kemudian kita masukkan ke bawahnya ini. Oke, di sini udah NIK sama nama. Selanjutnya saya akan coba duplikat untuk alamat sampai dengan golongan darah. Nah, jika sudah dibuat seperti ini, ya, kita add items to list untuk masing-masing global variable. Nah, selanjutnya kita akan merefresh list view-nya agar
data yang baru kita masukkan itu tampil di list view-nya. Nah, di sini kita bisa pergi ke LV biodata kita klik, kita cari yang .elements. Kita cari yang ini, set LV biodata elements to. Nah, di sini kemudian kita buat di bawahnya, kemudian data-datanya ini kita ambil dari global biodata ya. Ini saya duplikat, kita bisa tambahkan di sini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya jika sudah kita tambahkan datanya, kita akan coba yang sebelumnya di sini inputnya mungkin sudah berisi ya, agama, status, golongan darah juga sudah kita pilih. Kita akan reset formnya ya ke state semula. Nah, di sini kita coba tambahkan ini tbnik. Pertama tbnik saya cari yang set tbnik text. Nah, di sini untuk meresetnya kita akan ubah dia menjadi string kosong. Ini saya bisa duplikat, kita masukkan sini, kemudian semua isinya select all aja, Ctrl A kita hapus. Nah, kita jadikan string kosong kembali. Nah, karena mungkin reset ini akan kita pakai di beberapa kondisi, nah di sini kita bisa bungkus dia ke dalam prosedur aja biar lebih ringkas dan simpel. Oke, di sini saya buat di sini seperti ini. Untuk prosedurnya saya buat aja namanya reset, ya reset. Kemudian di sini kita bisa duplikat, kita sesuaikan untuk nama, kita duplikat lagi, alamat, kita duplikat, dan juga di sini tempat tanggal lahir. Nah, untuk yang spinner ini atau option, kita pilih yang agama, kita set spin underscore agama, kita cari yang selection to. Nah, ini. Oke, string kosong ini saya duplikat dulu. Nah, ini state awalnya saya akan buatkan yang terselect itu Islam, seperti ini. Kemudian saya duplikat, saya masukkan, kita ubah menjadi status. Nilai awalnya kita buat, kita pilih yang belum kawin. Kemudian di sini kita duplikat lagi. Untuk golongan darah, di sini secara default saya buat A. Ya, saya sesuaikan aja dengan item yang awalnya ini ya. Di sini ada A, di sini awalnya belum kawin, dan di sini Islam. Nah, seperti ini. Jika kita sudah buat prosedur atau functionnya ini, function reset, kita bisa panggil dia di sini. Caranya kita pergi ke procedures, nah ini call reset. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan coba handle ya, ketika item list view-nya diklik, kita akan menampilkan data-datanya ke form inputan kita atau ke text box dan juga spin kita. Kemudian kita hilangkan tombol tambah dan kita tampilkan tombol update, hapus, dan juga button. Oke, caranya di sini kita pergi ke ini LV biodata, kita klik, kita pilih after picking. Ya, jadi ketika itemnya ditekan gitu atau dipilih. Nah, apa yang ingin kita lakukan? Kita akan coba mengset ya nilainya. Nah, sebenarnya kita bisa copy dari sini ya. Kita bisa duplikat semuanya ini. Saya coba drag keluar dulu, baru saya coba, sorry. Di sini kita coba duplikat, hanya satu ya. Saya coba masukkan aja ke sini lagi. Nah, di sini yang pertama ingin kita lakukan menyembunyikan buttonnya dulu ya. Di sini button add, kita akan sembunyikan, kita cari, nah ini set button add visible. Nah, jadi visibilitasnya akan kita ubah menjadi false. Artinya kita sembunyikan. Untuk boolean true dan false kita bisa pergi ke logic. Nah, ini kita bisa pilih false. Kita bisa duplikat. Kemudian untuk button update kita ubah jadi true. Button delete ya. Kita ubah menjadi true dan juga button cancel atau batal ya. Kita ubah jadi true. Nah, setelah buttonnya kita tampilkan, kita akan isi masing-masing inputannya. Sini saya duplikat untuk tbnik. Nah, di sini bukan string kosong, melainkan kita ambil dari kita bisa scroll ke bawah. Nah, ini. Yang ini ya, select list item list. Nah, seperti ini. Nah, kita ambil list item listnya ini. Nah, ini makanya tadi kita buat beberapa global ya, karena akan kita gunakan
ketika proses pickingnya ini. Karena kalau kita gabungkan di biodata ini, kita akan kerepotan. Kita harus meng-split atau memisahkan lagi stringnya itu menjadi beberapa bagian. Nah, di sini kita bisa pilih langsung, saya duplikat aja get global biodata. Di sini saya pilih get global nick. Kita akan ambil datanya berdasarkan indeks dari list view yang kita pilih. Nah, untuk ngambil indeksnya ini, kita bisa scroll ke bawah ke LV biodata. Kemudian kita cari get, saya lupa get, sebentar. Nah, ini selection index ya. Kita pilih yang ini, yang atasnya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita bisa duplikat. Oke, kita sesuaikan nick. Nah, di sini untuk nama. Seperti ini. Kemudian duplikat lagi untuk alamat. Dan duplikat lagi untuk tempat tanggal lahir. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang spin juga ya. Ini saya bisa duplikat aja di sini, spin agama. Ini saya hapus. Ini kita duplikat, select list item list-nya. Kita ambil dari agama, selection index. Nah, ini bisa duplikat lagi. Kita masukkan lagi. Tinggal sesuaikan agama menjadi status. Di sini status. Dan yang terakhir, kita bisa ambil dari golongan darah. Nah, seperti ini. Nah, action add sudah, kemudian action ketika issue diklik juga sudah. Kemudian kita coba buat ya, untuk action ketika kita mengklik tombol update. Nah, ini kan sudah ditampilkan tadi ya. Nah, ketika klik tombol update, di sini saya coba duplikat aja, karena hampir sama untuk proses update itu, hampir sama dia dengan add ya. Di sini kita duplikat, saya coba pindahkan ke samping aja, sini ya, atau ke bawah juga boleh. Nah, di sini kita tinggal ubah action-nya bukan btn add, tapi btn update. Nah, kemudian di sini kita perlu ubah juga ya. Di sini dia bukan lagi add items to list, tapi kita akan menggunakan, kita pergi ke list, kita menggunakan replace, karena di sini dia ingin mengubah data, ya, replace ini. Kita buat di atasnya, kemudian ini saya coba pindahkan, listnya kita ambil dari yang biodata, indeksnya sendiri kita akan ambil dari ini, kita duplikat aja, LV biodata selection index, kita masukkan sini, kemudian replacement-nya kita pindahkan itemnya ini, seperti ini. Nah, di sini saya hapus saja, add item to list. Nah, silahkan ini kita duplikat ya, duplikat, masukkan di atasnya, di bawahnya maksudnya seperti ini, kita ubah ke yang nick, kemudian sini saya hapus, kita hanya butuh, oke. Nah, di sini kita sesuaikan ke nick juga sudah, kemudian di sini kita pindahkan TB nick ini seperti ini. Yang ini kita hapus. Nah, silahkan lakukan hal yang serupa pada bagian nama, alamat, sampai ke bawah ya, sampai golongan darah ini, seperti yang kita lakukan pada nick ini. Oke, di sini saya sudah duplikat dan sesuaikan juga ya, target global variable dan juga data-datanya ini. Ya, spin-nya, kemudian text box-nya kita sudah sesuaikan. Kemudian kita juga sudah refresh list view-nya agar datanya terupdate ya. Kemudian di sini, nah, ketika update kita bukan hanya memanggil reset ya. Kalau hanya memanggil reset, kita hanya akan mengosongkan inputan dan juga membuat spinner-nya itu atau option-nya itu kembali ke default. Namun di sini kita setelah mengklik tombol update, kita juga perlu menampilkan kembali tombol add dan juga kita menghilangkan atau menyembunyikan tombol update, hapus dan juga batal. Nah, maka dari itu di sini saya akan coba buat satu prosedur lagi. Di sini saja. Ini saya coba buat namanya cancel aja. Ya, saya coba buat namanya cancel aja. Yang mana di cancel ini, nah kita sebenarnya bisa copy dari sini atau duplikat. Kita akan menampilkan kembali tombol add. Nah, di sini kita set jadi true.
Kemudian saya coba duplicate. Nah, kemudian untuk BTN update kita sembunyikan jadi false. Duplicate lagi. Untuk BTN hapus atau delete kita buat false. Dan yang terakhir BTN cancel juga kita akan sembunyikan dengan mengsetnya visible-nya ke jadi false. Nah, setelah ini barulah kita reset ya, kita reset. Nah, di sini saya duplicate. Setelah proses update kita akan panggil si cancel ini. Nah, jadi dia menjalankan dua fungsi sekaligus. Fungsi untuk menyembunyikan dan menampilkan tombolnya dan fungsi untuk mereset. Nah, setelah proses update selesai, kemudian untuk tombol cancel. Nah, sebenarnya tombol cancel kita tinggal manggil ini ya. Kita pergi ke BTN cancel, when BTN cancel click, do. Nah, di sini kita duplicate aja ini, kemudian kita masukkan di sini. Nah, sudah beres. Nah, yang terakhir itu adalah hapus. Nah, untuk hapus kita pergi ke btn_delete. Nah, di sini ketika btn delete diklik, apa yang ingin kita lakukan? Di sini kita akan menghapus ya, menghapus dari list global kita ini. Nah, caranya bagaimana? Kita pergi ke list. Nah, di sini kita cari remove list item list. Nah, kita pilih seperti ini. Saya coba pindahkan ke sini ya, takut nanti ketimpa di sini. Nah, kita bisa hapus item list yang mana seperti itu. Yang pertama kita bisa duplicate ini, ya, global biodata. Kita hapus berdasarkan indeksnya, dan indeksnya kita ambil dari list view biodata yang kita pilih. Kita duplicate aja. Kemudian di sini kita bisa taruh seperti ini. Nah, ini kan kita baru menghapus variable global list biodata. Sementara di sini kita punya beberapa yang lain ya. Ada nick, nama, alamat, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa duplicate, klik kanan duplicate, kita masukkan. Nah, di sini kita ubah ke nick. Nah, untuk selanjutnya silahkan duplicate beberapa dan kita akan sesuaikan variable globalnya. Nah, jika sudah diduplikat menjadi seperti ini ya, kita sesuaikan global name-nya, kita bisa lakukan cancel ya untuk mereset inputan dan spinnernya dan juga memunculkan kembali tombol add dan menyembunyikan tombol update, delete dan juga cancel. Nah, seperti ini. Kalau dari blocks-nya ini sendiri sebenarnya dari yang kita buat ini sudah bisa ya. Nah, untuk tahap terakhir ini kita akan coba testing melihat apakah kita berhasil membuat aplikasi sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk testingnya sendiri, teman-teman silahkan di Android itu download ya, download aplikasi yang namanya Codular Companion ya. Teman-teman bisa lihat ikonnya yang di ini ya. Nah, yang ini. Warna ungu itu huruf K. Kemudian silahkan buka. Nah, pada browser kita ini kita klik tes ya. Kemudian kita bisa klik, saya reset dulu connection-nya. Kita klik connect to companion. Oke. Nah, di sini saya coba mirroring dulu handphone saya agar terlihat di screen ini. Oke, di sini saya coba mirroring menggunakan Pfizer ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke, kita masuk ke aplikasi companion-nya ya. Kemudian kita bisa klik scan QR code atau kita ketikkan manual di sini. Ya, saya coba scan QR code aja. Kemudian saya arahkan ke komputer saya. Oke. Nah, di sini sudah masuk. Dia akan memproses. Nah, di sini akan loading ya. Oke. Nah, di sini sudah masuk kepada aplikasi kita. Nah, di sini saya coba inputkan untuk nick ya. Saya inputkan misalnya 123456789. Nama saya coba buat nama saya sendiri, Rahmat Sulistyo. Alamat Jalan Perjuangan. Tempat tanggal lahir saya buat Tanjung Balai 5 November 1999. Kemudian untuk agama Islam tentunya, untuk status belum kawin. Di sini sepertinya kita punya sedikit masalah.
pada bagian spin ya. Pada bagian spin, selection. Oke. Item background color, item text, from text, spinner color. Oke. Nah, saya lihat sebentar kenapa ini warna teksnya. Oh ya, karena tadi defaultnya yang paling atas ya. Nah, di sini saya pindah dulu seperti ini. Di sini saya coba pindah ke O ya. Oke, jika sudah kita pilih seperti ini, kita coba klik tambah ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa datanya itu sudah masuk. Sebentar. Saya kembalikan dulu. Saya coba hapus saja dulu. Oke, di sini masih ada sedikit bug ya, masih ada sedikit kesalahan. Pada bagian spin agama, saya coba masukkan selection ini Islam. Kemudian status saya coba ubah menjadi belum kawin, dan golongan darah saya coba ubah ke A. Nah, kemudian kembali ke blocks tadi. Nah, di blocks ini ya, ketika proses hapus ya, ketika proses hapus, kita perlu melakukan yang seperti ini, set LV biodata ini, karena kan kita sudah hapus datanya. Jadi kita ingin merefresh data yang tampil di list view-nya itu. Ini kita duplicate, kita masukkan di atas calling procedure cancel ini. Oke, saya coba kembali. Ini saya coba refresh saja. Test, klik refresh refresh component screen ya. Oke. Nah, di sini saya coba bentar. Oke, di sini saya coba tampilkan. Nah, saya coba input lagi datanya. NIK-nya saya buat 12345678990. Namanya saya buat nama saya Rahmat Sulistyo. Kemudian di sini alamat Jalan Perjuangan. Tempat tanggal lahir di sini saya coba buat Tanjung Balai 5 Nov 1999. Nah, untuk agamanya sudah terpilih sini Islam, belum kawin, dan golongan darah saya coba ubah ke O. Oke, saya coba klik tambah. Nah, di sini formnya sudah terreset, dan di sini sudah masuk kepada list view kita ya. Kalau saya klik itemnya, nah di sini dia langsung terisi ya, dan tombolnya tambah hilang, yang muncul tombol update, hapus, dan batal. Saya coba klik batal, sini reset ya, sudah terreset. Saya coba inputkan lagi data, misalnya ini saya input terbalik seperti ini, namanya saya coba buat Budi Santoso. Alamatnya Jalan Nusa Indah Lingkungan 2. Kemudian tempat tanggal lahir saya buat misalnya di Medan 1 Januari, saya buat mungkin di sini 1 atau tahun 2000. Nah, ini contoh aja. Agamanya saya coba buat di sini misalnya Katolik, kemudian dia statusnya sudah kawin, sudah kawin, kita coba ubah agak tuaan dikit ya, misalnya sini 1993. Nah, di sini golongan darahnya saya coba buat B. Saya klik tambah, nah di sini sudah tertambahkan datanya. Saya coba update ya, data si Budi Santoso ini saya klik. Nah, untuk NIK-nya saya coba buat 11111. Kemudian namanya saya coba buat Nisa. Nah, alamatnya saya biarin, ini saya coba buat jadi 99 ya, atau saya buat ke 2000. Kemudian di sini agamanya kita ubah Islam, statusnya belum kawin, golongan darah saya buat O. Nah, di sini saya coba klik update ya. Kita perhatikan list view yang di bawah masih Budi Santoso sesuai dengan data sebelumnya. Kalau saya klik update, nah di sini datanya sudah terupdate. Nick-nya sudah 111, kemudian namanya Nisa dan lain sebagainya. Nah, kalau saya klik lagi, kemudian saya klik hapus, datanya sudah terhapus. Nah, untuk proses CRUD,
create, read, update, dan delete dari aplikasi kita ini sudah berhasil. Mungkin itu saja, sampai jumpa di tutorial berikutnya.